warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Wahyu Nugroho, mahasiswa pertanian Universitas Muhammadiyah. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah PPT yang saya rangkum dari webinar tanggal 1 Juli kemarin yang bertema agroinovasi di era 4.0 untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Di slide pertama ada revolusi industri. Terjadi sejak tahun 1750-an, terus berkembang secara vertikal dan horizontal, saling melengkapi, kompleks dalam rakitan dan sederhana dalam penggunaan. Yang kedua, dimulai dari mesin uap, kereta api sampai mesin penggerak turbin. Yang ketiga, masukkan revolusi industri 4.0, semua berubah secara dramatis. Yang keempat, tren otomatisasi, pertukaran data terkini, komputasi awan, Internet of Things, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan semua hal virtual yang mampu memudahkan kegiatan operasional. Selanjutnya ada prinsip perancangan. Di sini ada 3 prinsip. Yang pertama adalah interoperabilitas atau kesesuaian. Yang kedua ada transparansi atau informasi. Yang ketiga ada bantuan teknis, dan yang keempat adalah keputusan mandiri. Selanjutnya, menuju kedaulatan pangan, menyongsong dan menghadapi era demografi di mana generasi non-produktif lebih besar dari jumlah yang produktif. Sementara kondisi petani di Indonesia semakin terpuruk, dan program pemerintah untuk kedaulatan pangan sulit untuk dicapai karena diakibatkan oleh berbagai masalah. Maraknya impor yang dilakukan pemerintah berakibat semakin terpuruknya petani Indonesia karena persaingan harga yang menyangkut dan juga kualitas bahan yang mengalami perbedaan menyolok. Di samping itu, impor akan mengurangi cadangan devisa negara, dan impor sangat mengganggu kedaulatan pangan suatu bangsa. Serta kita akan mengalami ketergantungan pada negara lain, sehingga negara lain secara politis akan menekan negara impor. Selanjutnya adalah optimalisasi gen lokal menuju kemandirian pangan. Indonesia negeri yang kaya raya sumber daya pangan. Ironisnya kita masih saja melakukan impor pangan. Kondisi ini terjadi yang diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah kerusakan tingkat kesuburan tanah dan pencemaran air dari limbah-limbah pabrik yang tidak diolah dengan baik. Yang kedua, berkurangnya lahan pertanian akibat pertambahan produk sehingga lahan-lahan produktif dijadikan pemukiman. Yang ketiga, banyaknya lahan tidur yang belum dimanfaatkan rakyat dan pemerintah. Yang keempat, perubahan iklim akibat polusi udara yang mengakibatkan penipisan lapisan ozon di atmosfer. Yang kelima, bencana alam baik banjir maupun gempa bumi. Selanjutnya, kewirausahaan membentuk jiwa kepemimpinan. Karakter pemimpin entrepreneur harus mempunyai sifat mengambil lebih banyak bisnis risiko yang terkait mendukung perubahan dan inovasi untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan bersaing secara agresif dengan perusahaan lain. Di samping itu, pemimpin usaha juga harus mempunyai sifat agresif terhadap inovasi teknologi dan dapat meyakinkan bahwa usaha yang dipimpin bersama staf mampu mencapai target dari visi usahanya dan dapat mencapai hasil sukses yang luar biasa. Maka seorang pemimpin harus mempunyai kreativitas dan kepercayaan diri serta kejujuran dan tanggung jawab yang besar terhadap organisasi yang dikelolanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.